النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashraba safi al-hadiyya wa habi ghani. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma sahhil 'alaina hifdzal 'ulum وهب لنا واسعة فهم بجاه نبيك المعصوم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا كريما نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur serta taufik dan hidayah, sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali hadir di majelis ilmu kita dengan dalam rutinan kita yang mudah-mudahan berkah duduknya kita di majelis ilmu, berkah bacaan maulid dan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kabulkan segala macam doa dan hajat kita, mudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jaga para guru kita, jaga orang tua kita, jaga keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala, wabah serta musibah fitnah dunia dan akhirat. Dan kita minta pada Allah mudah-mudahan yang sedang sakit di antara kita diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan yang sempurna, sehat afiah di dalam ibadah, istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Risalatul Muawanah karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, yang masih di dalam pembahasan fasal tentang sunnah-sunnah umum sampai terakhir kita berhenti di dalam fasal Iqra'us salam, mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Yang pertama kepada orang yang kau kenal dan maupun yang enggak kenal. Sampai Nabi terakhir memberikan kaidah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusallim ar-raqib 'alal mashi. Yang berkendara memberikan salam kepada yang berjalan. Wal qa'im 'alal qa'id, dan yang berdiri kepada yang duduk. Was-shaghir 'alal kabir, yang kecil kepada yang lebih tua. Wal qalil 'alal katsir, dan orang yang lebih sedikit bersalam kepada orang yang lebih banyak. Ini dalam kategori adab yang lebih umum, yang lebih afdal kayak gini. Tapi kalau seandainya kalau misal kita pengen nggak ketahanan ketika ngelihat guru kita datang, ada ulama datang, kita ngucapin salam duluan, nggak masalah. Mungkin karena kita ngerasa lebih rendah dari mereka, kayaknya lebih pantas kita yang ngucap salam kepada mereka, nggak masalah. Tapi afdalnya kata Nabi kayak gini, yang begini jangan sampai kelewatan. Saling merokib alal masyi. Kalau kita naik motor, mana kita bilang kita yang ngucap salam. Jadi kita berkendara, naik sepeda, kita yang ngucap salam. Jangan nunggu orang yang jalan yang ngucap salam. Mau kata ente lebih tua, mau kata ente lebih pintar, karena kaidahnya di sini. Kemarin kita bilang dari segi ilmu dunianya biar gak ngerepotin. Kalau seandainya yang berjalan yang ngucap salam, akhirnya yang berkendara kena kewajiban buat ngejawab, dia berhenti tengah jalan salah. Dia nggak nengok salah. Makanya biar yang berkendara yang ucap salam biar tahu keadaannya. Wasogir akan kabir, kayak yang muda yang lebih kecil kepada yang lebih tua, ini jelas. Adabnya
yang muda memberi salam, mengucapkan salam, negor duluan, atau menawarkan bantuan doa kepada yang lebih tua. Wal qaim alal qaim, makanya yang datang itu yang mengucap salam, bukan yang lagi dalam rumahnya. Itu. Wal qaim alal qaim, kecuali seandainya kita datang dalam keadaan berdiri, dan orang-orang yang sudah datang di situ duluan dalam keadaan duduk, siapa mengucap salam? Kita mengucap salam kepada orang yang lagi duduk kecuali mereka berdiri. Ini bedanya berdiri yang berdiri nih. Ini bukan diri sama duduk. Wal qalil alal katsir. Dan kalau yang ketemu sedikit dengan ketemu rombongan yang lebih banyak, berarti yang mengucap salam yang lebih sedikit. Apa sunnah selanjutnya kata Imam Haddad? Sunnah receh. Kalau kita bilang dari beratnya, bisa kita bilang receh. Kalau kita bilang dari capeknya, kita bilang receh. Tapi kalau dari segi namanya sunnah, nggak ada yang receh nggak. Kalau Habib Umar yang banyak kita bilang, kalau seandainya penuntut ilmu, nggak merasa satu ilmu satu hadis lebih ia syukuri daripada dia bisa mendapatkan nikmat dunia, berarti bukan pecinta ilmu nih. Kalau ada orang misal gitu, cinta terhadap sesuatu, cinta terhadap coklat, atau ada orang lagi aus banget pengen banget minum air dingin, ditawarin, nih ada nih minuman lain tapi nggak dingin, segelas, ada air dingin cuma gelas kecil doang. Kalau memang dia benar pecinta, yang dingin dia bakal terima yang kecil, yang sedikit daripada yang banyak tapi nggak dingin, karena bukan cintanya, bukan. Dan yang sedikit tadi bikin dia lupa terhadap yang banyak tadi, karena emang dia nggak sukai. Makanya harusnya orang yang cinta akhirat ketika mendengar satu ilmu lebih girang dalam hatinya daripada menerima dunia. Dan orang yang cinta sama Nabi ketika mendapatkan ilmu baru tentang hadis itu lebih mulia lagi, lebih senang dia daripada dapetin duit. Karena gimana pun satu sunnah meskipun kecil yang dia lakukan ini selangkah membuat dia lebih dekat dengan Nabi. Sedangkan mungkin dunia kita justru malah bikin kita lebih jauh daripada Nabi. Harusnya orang mandangnya kayak gitu. Maka kalau dari segi nama sunnahnya nggak boleh diremehkan. Dari kemarin kita bilang hal receh nih, keluar masuk rumah, keluar kiri, baru kanan, masuk kanan, baru kiri. Pakai sandal kanan, baru kiri, lepasin kiri, baru kanan. Pakai baju kanan dulu, baru kiri, lepasin tangan kiri dulu, baru kanan. Masuk kamar mandi, kiri dulu, baru kanan, keluar kanan, baru kiri. Ini kalau kita bilang receh nih, termasuk siwak, kita bilang hal receh sebenarnya nggak ada berat-beratnya kalian siwak. Tapi banyak ditinggalin justru yang receh. Kita bilang kita terlalu melampau tinggi dalam mematokkan sesuatu yang terkadang lupa hal kecil itu bisa kita dapatin. Kita berangan-angan hal besar, kita pengen dapetin hal besar, tapi lupa banyak hal kecil sebenarnya yang bisa kita jalanin dulu sebelum nyampe yang besar tadi. Kalau ente mimpi punya mobil, silahkan, gak masalah. Tapi lucu kalau ada orang mimpi punya mobil, gak menjalin dulu yang kecilnya. Dia nabungnya, ada kesempatan dia belajar tentang mobilnya. Tahu beli mobil, nyetir belum bisa, apa gunanya? Dia mimpi, pengen mimpi Nabi. Dia ngira dia bermimpi pengen umroh dan haji yang sunnah misalnya. Dia bermimpi pengen berangkatin orang tua umroh. Dia bermimpi pengen beliin orang tua emas, gantiin orang tua handphone. Bagus. Itu salah satu sunnah Nabi yang Nabi perintahkan, membahagiakan orang tua, membahagiakan teman-teman, membahagiakan guru. Tapi ada hal yang kecil yang bisa kita lakuin dulu sebelum hal itu tercapai. Tadi kita bilang itu keluar rumah, masuk rumah, ada diperhatiin enggak? Belakangan ini kita lagi merhatiin banget. Kadang-kadang kenapa receh banget gitu, remeh banget buat kita kayak ngelewatin hal itu semua gitu. Padahal ini kan kalau kita mikir puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud dah yang lebih sering puasa Daud, Senin puasa, sehari puasa, sehari enggak. Itu kan masih nunggu seharian kan ya buat kita ngejalanin sunnahnya. Coba ente bayangin itu berapa kali masuk kamar mandi dalam sehari. Ente berapa kali keluar kamar ganti baju dalam sehari. Ente berapa kali keluar masuk rumah dalam sehari. Itu banyak banget sunnahnya, doanya, ucap salamnya, apa segala macam. Berapa banyak berarti itu langkah yang kita lewatin buat dekat sama Nabi cuma karena berharap gue niat pengen puasa Daud dah. Gue niat pengen gondrongin rambut gue kayak Nabi dah. Gue niat ntar nih pengen pengen sedekah ratusan juta kayak Nabi. Ngapain? Itu setiap hari ente punya roti sepotong, bagi dua sama teman ente yang kelaparan. Apa nunggu 100 juta dulu mau ikutin Nabi? Roti sepotong bagi dua atau teman ente bisa. Air, punya air 3 teman yang harus bagi, udah itu bisa.
man yurid ayatasaddaq bil katsir, man lam yatasaddaq bil qalil, lam yatasaddaq bil katsir. Orang yang nggak biasa sedekah pakai hal yang sedikit, nggak bakal sedekah meskipun nanti punya yang banyak. Orang kalau punya duit sedikit nggak sedekah, nggak bakal sedekah meskipun duitnya banyak. Ya nggak usah alasan kalau gue udah duitnya banyak pasti gue bagi, enggak. Semua bermula dari yang kecil yang dibiasain. Dan Islam kalau ente punya 100.000, Islam gak nyuruh ente sedekah 100.000, mau sedekah 2.000 nggak apa-apa. Tapi biasain mau kata punya sedikit sedekah. Man lam yatasaddaq bil qalil lam yatasaddaq bil katsir. Man lam ya'budillah 'ala sihah lam ya'budillah 'ala marad. Orang yang kalau sehat aja nggak pernah taat, apalagi sakit. Kau usah ngebayangin gue kalau sakit, insya Allah gue tetap ibadah, gue tetap begini habis segala macam. Nggak ada ceritanya. Lagi sehat ketika ibadah, nggak sakit lagi. Man lam ya'budillahi 'ala al-farah 'ala surur lam ya'budillahi 'ala al-huzn. Orang yang gak ibadah sama Allah dalam keadaan senang, apalagi dalam keadaan susah. Gue sih insya Allah dan niat kalau lagi susah gue tetap ingat Allah. Dan lagi senang ingat gak? Kagak, yang lagi enaknya lo gak ingat. Kan lagi susah. Belajar senang sama Allah, ibadah sama Allah lagi senang. Buat jadi kebiasaan ketika susah. Belajar sedekah ketika uangnya sedikit, buat jadi kebiasaan ketika nanti banyak. Belajar ibadah ketika sehat, biar ibadah, biar sakitnya juga ibadah. Kita melihat nyata orang-orang yang udah di atas kasurnya nggak bisa bergerak di rumah sakit, matanya ketutup, lidahnya bergerak dalam berzikir. Mereka-mereka yang tidur ngigunya baca Quran. Mereka tidur yang ngigunya Allah, Subhanallah, Astagfirullah. Karena biasa ketika kaget mengucapnya begitu. Kalau kaget mengucapnya beda. Ngigunya juga sama. Yang ketika meleknya dunia mulu, mimpinya dunia. Kita diceritain orang yang hobinya maksiat sampai di kasur rumah sakit di waktu-waktu menuju kematian. Allah kasih lihat kebiasaan itu. Pakai bilang yang ono belum dibayar minum-minumannya di sana gimana segala macam, nyebut nama-namanya, bahkan nyebut nama perempuan-perempuan yang pernah disamperin sama dia. Tapi kita tahu juga ada orang-orang yang udah ketika mau meninggal dipanggil anak-anak yatim, dipanggil sedekah pagi sorenya meninggal. Karena biasa sedekah di hari Jumat, Jumat pagi mereka sedekah, dia sedekah sorenya meninggal. Seakan-akan gak mau lewat sedekahnya sudah meninggal. Dikasih mudah sama Allah buat ngejalanin dulu apa yang dipenjalanin. Bagaimana kita bilang atli'illah ala qalbik, kasih lihat ke Allah di hati kamu tuh keinginan berbuat baik, Allah gampangin. In tansurullaha yansurkum, kalau kalian niat benar-benar pengen nolong Allah, Allah gampangin. Kita bisa sekarang begini ya, kita bisa ngajar, kita bisa khidmah apa segala macam. Jangan mikir karena kita yang murni bisa, bukan. Allah yang masukin kita dan ngasih kita kesempatan buat bantu agamanya. Mulainya dari mana? Dari keinginan hati. Dan kita nyata itu melihat orang-orang yang pengen berjuang buat agama dalam hatinya pengen banget. Ya Allah mudahin dia buat berbuat apa yang dia pengen. Tapi kalau niatnya setengah-setengah, seakan-akan diuji sama Allah dalam hal dunia, keluarga, orang tua, orang-orang sekitarnya, untuk akhirnya dia pilih, lu mau benar-benar berjuang atau mau ninggalin perjuangan. Tapi kita lihat orang-orang yang benar kita dalam hati kebanyakan digampangin sama Allah. Makanya sampai kayak gini, sunnah yang receh gitu, itu sebenarnya pengen ngamalin apa kagak? Berkali-kali kita bilang, beberapa kali minggu kita bilang, kalau ente lupa, masuk lagi ke rumah, ganti kaki buat keluar. Kalau ente udah ngikat sepatu, terus salah masukin ke kiri duluan, terlah buat buka lagi sepatunya semua buka. Kayak kalau jangan pakai bilang ntar lah tanggung. Sampai kemarin kita bilang kalau seandainya udah ngunyah tinggal telan. Jangan telan dulu baru baca bismillahi awalahu akhirahu, baca dulu bismillahi awalahu akhirahu, biar yang ketelan yang udah di mulut juga sesuai sunnah, udah doa makan. Ingat pasti Allah ingatin. Jadi berapa banyak kita dengar, bukan? Kalau kita dengar ada cerita wali ditegur sama Allah, wali ditegur mimpi sama Nabi akhirnya begini-begini, jangan kira karena derajat tingginya mereka terus mereka jadi bisa kayak gitu, bukan. Tapi karena keinginan mereka yang pengen banget jaga sunnah sampai
mereka lupa basuh 3 kali ketika wudhu, Nabi mau negor, itu katanya cinta namanya. Kok cuma 2 kali doang basuh muka ini? Ya, sampai ada orang yang ketika jima lupa baca bismillah, diingetin nama Allah. Lewat satu kejadian sampai dibilang saya bakal menghukum diri saya, nggak mau deketin bini saya sampai setahun. Dia kan memang udah kurang ajar nih. Dia berani-berani berbuat sesuatu tanpa mikirin sunnah Nabi di dalamnya. Itu baru. Ya orang-orang yang begitu dia nantinya menghasilkan sunnah dalam kehidupannya, mimpi Nabi. Dikasih keistimewaan sama Allah di dunia sampai di akhirat mimpi Nabi itu yang kayak begitu. Kayak sekarang Nabi Tashmidil Adis Idha Hamid. Jangan kata kita ngucap alhamdulillah nih. Jangan kata kita yang ngucap yarhamkallah nih. Yang bangkit ngucap alhamdulillah lupa. Yang bersih lupa ngucap alhamdulillah. Kalau kita pernah baca lewat sekelebatan, belum pernah baca sampai benar nyari artikel-artikel lain gitu. Cuma bersih itu aja, bersih nih yang kita anggap mungkin malu bersih di hadapan orang gitu. Beda. Kalau bersihnya lagi pilek beda. Yang kalau bersih lagi pilek beda tuh. Nikmat sekaligus ujian malu gitu. Kadang-kadang ada penyakit paling rebek udah bersih-bersih udah pilek udah penyakit paling rebek udah. Tapi kalau terkadang nih kita lagi diam gitu, terkadang kayak gatal hidung bersin, itu kata penelitian itu ya, dibilang itu guncangan yang di badan itu ada lupa bahasanya kayak nge-refresh sel apa gimana segala macam. Yang nggak bisa terus di-refresh cuma dengan bersin. Makanya dari awal Nabi suruh ucap alhamdulillah buat haji masuk brengsek wata udah bangkis brengsek wata repot mah begini bangkis enggak alhamdulillah. Biasanya itu pertama alhamdulillah yarhamukallah, yang kedua alhamdulillah yarhamukallah, yang ketiga alhamdulillah, baru ke Allah yashfi. Biasanya kita di sana begitu. Yang pertama alhamdulillah yarhamukallah, yang kedua alhamdulillah yarhamukallah, yang ketiga Allah yashfi. Apa artinya? Mudah-mudahan Allah sembuhin. Jadi sakit nih, bukan sekedar nikmat lagi nih, 1-2 kali nikmat, 3 kali sakitnya berarti nih biasanya nih udah ucap Allah yashfi. Baru yahdikumullah, yuslih balakum. Kita yang kemarin kita bilang salam. Kenapa ya orang-orang kita coba lebih suka negur orang lain cuma dengan ucapan tanpa doa? Kayak di masalah bersih, berarti sekarang kita diingetin juga ya. Buat bersyukur kepada Allah meskipun terlihat gak enak. Bersih gak enak, tapi ternyata di dalamnya ada manfaat. Masa dari awal Nabi bilangin kalau bersih ucap alhamdulillah. Wa tashmid itu tadi sebaliknya yang ngucapin yarhamukallah idza hamid. Itu kalau orang ucap alhamdulillah baru yarhamukallah. Wa illam yahmad, kalau seandainya mengucap alhamdulillah fadzakirhu biqaulika alhamdulillah. Ingetin, ente berdapat nikmat ucap alhamdulillah. Jangan diledekin, jangan. Hasim diam. Yarhamukallah. Enggak ada sunnahnya begitu. Mau ingetin suruh mengucap alhamdulillah, suruh bersyukurnya. Ketika Nabi lagi majlis, ada 1 orang bersin, 1 orang lagi kagak. 1 orang dua orang bersin, 1 mengucap alhamdulillah, yang 1 kagak mengucap. Nabi akhirnya bilang yarhamukallah. Dikhususkan kalau ada orang yang mengucap alhamdulillah tadi. Yang 1 bilang ya Rasulullah, lima dalam itu syamid nih. Kenapa antum enggak mengucap yarhamukallah ke saya? Kan saya bersin juga. Hadza aqsa wa hamidallah wa anta lam tahmadillah. Ini bersin dan mengucap alhamdulillah. Saya disuruh doain yarhamukallah. Tapi ente pas bersin enggak mengucap alhamdulillah. Makanya enggak disuruh. Bukan ngeledekin dan ngingetin dengan mengucap alhamdulillah. Boleh ingetin orang, tapi juga tetap ucapannya alhamdulillah ya fadzakirhu. Kayak orang habis dapat rezeki. Habis orang dapat rezeki, dia diem aja gitu. Wah, gue dapat tendor pres, gue dapat sepeda, teriak-teriak apa segala macam. Ingatin alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa bahasanya? Barang siapa yang mendapatkan nikmat dari Allah, maka ikatlah nikmat tersebut dengan syukurnya kepada Allah. Fa'innal ma'asi tuzilun na'am.
idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am wahfaz 'alaiha bi syukril ilah fa innal ilah sari'an niqam. Idza in kunta fi ni'matin far'aha, kalau ente lagi dapat nikmat dari Allah, jaga. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am, karena namanya maksiat bisa ngilangin kenikmatan. Wahfaz 'alaiha bi syukril ilah, jaga nikmat tersebut bi syukril ilah, dengan bersyukur kepada Allah. Fa innal ilaha sari'an niqam, karena namanya Allah kalau udah marah, nikmat yang dipakai buat maksiat cepat banget buat ngangkatnya. Ya cepat banget buat ngangkat nikmat itu tuh gitu. Ente dikasih nikmat sehat, dikasih bersin, ucap alhamdulillah. Kesehatan itu tuh jadi pakai buat maksiat, jangan. Wahfaz 'alaiha bi syukrillah, jaga kesehatan ente dengan bersyukur. Su'ila ahadur rajul, limadha yaskut sinnak wa qad balagta mi'at minas sinin. Kok antum gigi antum enggak pernah copot sih, padahal umur antum udah hampir ratusan. Dibilang ana lam atrukis siwaka mundu sanatin tamayuz. Saya enggak pernah ninggalin siwak semenjak aneh umayyiz. Itu siwak, itu gigi dipakai buat ibadah, buat siwakan, enggak dirontokin sama Allah sampai umur ratusan. Jadi ditanya, masir fil ibadatika fi hadhil umur, wahai orang tua, apa rahasia badan kamu tetap kuat sedangkan umur kamu udah segini? Hafidna hafiz sigar, fahafidhullahu lana indal kibar. Kita jaga badan kita dari kecil buat gak maksiat, makanya Allah jaga sampai tua tetap fit. Kalau jaga sampai tua tetap kuat. Meskipun bukan berarti orang yang taat pasti sehat, ada ujiannya sebagian, tapi kebanyakan udah itu rahasianya. Mau sehat begitu. Kemarin Imam Rabu kita bahas, mau terjaga harta ente, jangan pakai duit haram, apalagi duit subhat, apalagi duit haram. Jaga kita dari itu semua harta kita, insya Allah Allah jaga. Ya Allah cuma jaga yang baik-baik. Apa ayatnya? Inna waliyallahu alladzi yatawallas salihin. Penjaga saya itu Allah, yang mana Allah jaga orang-orang soleh. Makanya Allah jangan jaga orang-orang baik, Allah jaga harta-harta yang baik, Allah jaga badan-badan yang baik. Kalau mau dijaga sama Allah jadi orang baik. Kalau mau dijaga sama Allah, jaga hartanya yang baik. Kalau mau dijaga sama Allah, gunain kesehatan yang baik-baik. Kalau mau dijaga sama Allah, gunain badannya yang baik-baik. Dijaga sama Allah. Kalau hartanya dikotorin, badannya dikotorin, umurnya dikotorin, wajar kalau kita nggak dijagain sama Allah. Fala tadkhul ala baiti ghairi hatta tasta'dzin awalan, fa in ista'dzanta thalathan falam yu'dzan laka fala tu'idil isti'dzan. Nanti adab selanjutnya, adab masuk rumah, adab izin sama orang, masuk rumah orang. Masuk rumah orang aja kita ada adabnya, semua ada adabnya. Sekarang ketika kita dibilang zaman sudah modern lah, nggak perlu formal-formal banget. Ngetok pintu, ada bel, lupa salam semuanya itu. Kita masih ingat hebatnya tadi kita bilang, hebatnya orang-orang dulu gitu mikirin adab dalam masalah ini nih, sampai milih bel aja. Kebanyakan di antara mereka belnya yang ucap salam, ucap bel, tinung tinung assalamualaikum, tinung tinung assalamualaikum. Sering ada bel rumahan nih ketemu saudara-saudara yang punya bel hampir semuanya. Kadang-kadang kalau kita mencet, kita ikutin. Mencet tinung tinung assalamualaikum, tinung tinung assalamualaikum, sampai belnya yang ucap salam. Ada kagak? Yang belnya bukan bunyi salam, yang ngetoknya permisi. Boleh nggak ucap permisi? Boleh, ucap salamnya dulu. Assalamualaikum, permisi. Apa susahnya? Kita ngetok siang. Kalau ngetok malam-malam, lagi sepadang, nggak tahu dari mana itu mulai katanya. Ketok-ketok ada orang di rumah, sampai pakai banget loh. Udah sih yang ketok assalamualaikum. Kalau ada yang jawab berarti ada orang di rumah, nggak pakai ditanya. Itu kalau nggak dijawab gimana, posisi kita depan pintu gimana, semua ada adabnya. Kita bilang nih adab receh nih, adab receh kalau kita bilang. Tadi sekali lagi receh bukan dalam artian sunnahnya kita remehin, bukan. Ini nggak ada berat-beratnya. Yang kalau kita lakuin banyak ini, kali-kali setiap hari itu. Aneh dari awal udah bilang pakai cincin termasuk, nggak ada mana pakai cincin tadinya. Lo kata ngeliat guru-guru kita pada pakai cincin apa segala macam, makin termotivasi.
yang kita pakai cincin setiap hari ngikutin Nabi. Pakai rida kita disuruh ngikutin Nabi. Pakai gamis kita disuruh ingat nama Nabi. Pakai segala begini ingat nama Nabi. Yang begitu gerakannya, setiap gerakan dijalanin sunnahnya ingat nama Nabi, mustahil kayaknya. Mustahil banget. Setahun 2 tahun ingat mimpi Nabi itu mustahil. Tapi tadi benar diniatin setiap. Makanya dibilang aish ma'an Nabi. Hiduplah kalian bersama Nabi. Gimana cari doa sama Nabi itu tadi tuh? Makan. Bukan makan sendiri, bukan. Makan sama Nabi. Gimana cuci tangan? Pakai jarinya 3 selama bisa. Jilatin sebelum dicuci tangannya. Makan kalau rame-rame mulai dari depan dia, bukan nyolong makanan orang. Biasain makan rame-rame gimana, makan sendiri gimana, minum gimana. Buka tangan, megang botol tangan kiri, buka tangan kanan, teguk dulu. Itu kan akal ente gimana, kotor mendingan botol ente kotor apa ninggalin sunnah. Kita jaga banget botol kita nggak kotor, gelas kita nggak kotor, minumnya malah tangan kiri, mau ngapain? Dan tahuan botol gelas ini berepotan bisa dicuci. Daripada kita kehilangan kesempatan. Fa'inna syaitan ya'kulu bi shimali. Nabi udah larang jangan makan tangan kiri. Yang makan tangan kiri itu setan. Wala tashrabanna wala yashrabanna wala yakulan ahadukum qa'iman. Jangan makan minum diri. Udah dibilang Nabi kali-kali jongkok apa? Nggak kalau dibilang di jalanan jongkok. Di warung atau tempat duduk numpang sebentar. Jangan gampangin gitu, bentar doang minum. Sunnah kecil sunnah kecil. Tadi kita bilang nyampe kita ke Nabi. Minum diri, makan diri, kita bilang sunnah kecil doang. Makan nyolong-nyolong, diem-diem, ngunyah-ngunyah, diem-diem sambil diri. Duduk. Yang merhatiin sunnah kita bukan guru kita, bukan. Guru kita cuma ngawasin, ngingetin, marahin, bukan karena ente takut sama guru ente, marahin kita mau sampai kapan gak nyampe ke Nabi kalau tidak main terus sunnahnya. Jangan ada guru makan duduk, minum jongkok, nggak ada guru makan diri, minum diri, nggak ada guru santai aja. Yang lihat ente Nabi, yang lihat ente Allah, yang bisa pertemuin kita dengan Nabi siapa? Allah. Dan Allah melihat kan siapa yang ngejalanin sunnahnya, siapa yang ngejalanin sunnah. Makanya kita nggak ditemuin sama Allah. Mungkin sunnah kita selama ini masih sebatas karena sebab guru-guru kita. Bukan malu sama Nabi, bukan minta sama Allah. Makanya nggak nyampe-nyampe. Hiduplah bersama Nabi. Jalanin sunnahnya yang kecil-kecil. Jalanin sunnahnya yang kecil-kecil. Nanti bakal tuh al-hasanah tuh tajri ba'duha ba'd. Kebaikan itu bakal nyambung dari kecil ke yang besar. Kita sekarang bisa ninggalin mabuk. Kita sekarang bisa ninggalin judi dari mana? Dari yang kecil. Apa yang kecil nih? Sibukin diri dengan sholat duha, sibukin diri dengan baca Quran, sibukin diri dengan baca khulasah. Mulai nambah kemana? Udah mulai enak baca khulasah, udah mulai banyak ibadah nih. Kurang-kurangin tongkrongan pertemanan yang ngajak kita ke situ, ngarah kita ke situ. Baru orang-orang yang langsung tiba-tiba aku mau berhenti judi, berhenti mabuk, tungguin aja, buang remehan. Paling sebulan 2 bulan. Balik lagi. Mulai dari yang kecil, nikmatin yang kecil, ntar yang besar geser tuh. Yang geser maksiat kita. Jadi kalau kita nggak bisa sibuk dengan kebaikan, mustahil bisa jauhin dan menghindari dari keburukan. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk hidayah dan biar bisa ngamali ilmu-ilmu kita, sunnah-sunnah kita, biar kita dipertemukan Nabi di dunia sebelum akhirat. Kita minta kepada Allah agar Allah kabulkan segala macam doa dan hajat kita, memudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Allah jaga para guru kita, jaga orang tua kita, jaga kita semua, anak istri kita, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala, wabah serta musibah fitnah dunia dan akhirat. Minta kepada Allah agar Allah berikan kita dan mereka panjang umur dalam syariat dan istiqomah jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sedang sakit di antara kita, para keluarga kita, teman-teman kita dan semua yang kita kenal yang akan penyakitnya oleh Allah diberikan kesembuhan, kesehatan yang sempurna, afiah yang sempurna. Dan mudah-mudahan para orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya almarhum Bapak Komarudin bin Sayyidi, almarhum Bapak Anwar Saleh bin Radin Sastra Diharja, almarhum Bapak Abduk Subriya bin Fulan, almarhum Ibu Enis Abni binti Ahdi, almarhumah Ibu Unai binti Fulan, almarhumah Is binti Kamarin, dan semua
para guru kita, orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan Allah angkat derajat mereka, mengampuni segala macam doa dan dosa dan khilaf mereka, dan mudah-mudahan ditempatkan di tempat terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan kita semua nantinya diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.